Vivo lagi. Setelah tahun lalu, di Maret itu rilis Vivo V30 ya. Kemudian V40 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian lagi, sekarang udah ada penerusnya lagi, V50. Ya, setahun 2 kali ya. Gue agak bingung ya dengan siklus rilis HP yang sekarang makin cepet. Cuma emang Vivo V50 ini ngasih beberapa penyempurnaan lah dari Vivo V40 yang bisa dibilang udah solid sih. Makanya apa aja yang baru, nah kita akan bahas lengkap di video kali ini. Let's go. Pertama pastinya dari segi desain ya. Vivo kayak bisa dibilang makin dewasa ya, melanjutkan juga garis desain yang udah berkarakter di V40 sekarang jadi lebih kayak mature gitu kan. Jadi perubahannya memang mostly ke arah yang lebih cakep, lebih elegan sih. Kayak housing kameranya nih ya sekarang kayak memang masih mirip, cuma si flashnya yang mana namanya memang Aura Light ya, itu jadi balik gede lagi setelah kemarin mengecil dari Vivo V40. Agak bisa dibilang plan ya Vivo ya. Tapi si Aura Light ini ada sedikit plot twist ya, yang mana nanti kita akan bahas lengkap di bagian kameranya. Dari segi build quality juga masih bisa dibilang oke, cuma gue ngerasa kayak lebih minimalis sekarang garis-garisnya ya ketika dipegang terutama. Sertifikasi masih IP6869 yang bikin HP ini tuh bisa dipakai dalam air, kena jet spray juga masih aman. Ada 3 warna yang kita pakai ini Harmony Red yang menurut gue paling ganteng warnanya ya. Untuk frame-nya sendiri dia masih pakai material plastik yang di keempat sisinya itu tuh kayak ada curve atau rounded dibilang ujungnya gitu ya. Backdoor-nya masih pakai material kaca, layarnya sekarang nih yang beda, dia udah nggak 3D curve glass lagi kayak di Vivo V40. Sekarang masih flat walaupun di ujungnya ya di corner-cornernya gitu kayak ada sedikit lengkungan ke arah frame-nya. Yes, jadi salah satu yang paling noticeable kalau dibandingin sama Vivo V40 adalah layarnya yang mana sekarang itu udah nggak ada prosotan-prosotan lagi di sampingnya. Mereka namain desain ini sebagai rounded edge design yang gue jujur nggak tahu ya apa yang mendasari keputusan ini. Mungkin karena layar curve sekarang mulai banyak dipakai di HP-HP yang lebih murah ya, jadi seri V ini dijadiin ke flat, yang mana sekarang kan identiknya flat itu lebih flagship gitu kan. Cuma ya itu tebak-tebakan gue aja sih. Kalau menurut Vivo sendiri sih memang fokusnya ke arah nyaman ya kata mereka. Jadi menurut mereka layar flat ini tuh akan lebih ngasih kenyamanan buat kegiatan sehari-hari. Nah kalau ditanya enakan yang mana, sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing ya. Gue pribadi sih suka-suka aja sama layar flat, walaupun ini nggak flat-flat banget ya. Dan ya mungkin kalau yang curve itu rata-rata kalau yang suka gaming tuh banyak yang ngeluh ya, karena layar curve suka kepencet area samping-sampingnya gitu kan, kesenggol. Jadi untuk hal ini balik lagi ke kalian sebagai user aja, suka yang mana, subjektif banget. Tapi memang keputusan Vivo di sini mungkin berpengaruh ke aspek durability-nya ya. Soalnya sekarang proteksinya berubah juga nih. Dari yang sebelumnya dia pakai Scott Sensation Alpha, kacanya sekarang itu jadi Diamond Shield Glass yang diklaim lebih tahan sama benturan. Untuk layar yang dipakai sudah kelas standar zaman sekarang lah ya. AMOLED 120Hz sampai 4500 nits untuk peak brightness-nya. Tapi memang resolusinya kayak sedikit di downgrade jadi Full HD Plus aja, yang sebelumnya memang dia itu di 1,5K. Tapi di mata gue sih gue nggak berasa ada perbedaan ya, masih tajam-tajam aja. Lanjut ke bagian kamera sendiri, ini masih sama kameranya persis ya, serba 50 megapiksel yang punya embel-embel Zeiss yang semasuk dari seri V kemarin ya, V40 itu dilanjutin juga ke sekarang. Jadi memang kameranya sendiri udah nggak perlu diraguin lagi lah, seri V-nya Vivo udah jelas sepak terjangnya gitu. Kamera utamanya cakep, warnanya khas Vivo yang udah di bake matang, terutama dengan Zeiss-nya tadi. Kayak udah ada editan lah sama software, jadi bisa posting sosial media langsung. Nah, buat foto portrait sendiri, memang kamera HP ini tuh nggak punya lensa tele, jadi dia ngandelin 2x dari kamera utama yang bisa dibilang kayak digital zoom atau bisa dibilang kayak crop dari sensor 50 megapikselnya lah. Yang bikin memang efek kedalamannya mungkin kelihatan nggak seril HP yang punya kamera tele. Tapi kerennya dia itu karena mungkin kolaborasi sama Zeiss juga ya, yang punya ilmu kamera-kameranya tuh udah jelas ya, jadi kerasa lebih proper gitu, kerasa profesional lah kameranya gitu, dan cuttingannya rapi gitu, dan hasil portraitnya juga bagus secara overall. Nah buat kamera ultrawide-nya, angle-nya udah bisa bilang lebar banget ya, kayak di atas rata-rata kamera HP sekelasnya lah. Dan yang seru, ini sudut pandangnya diklaim bisa buat foto grup sampai 30 orang, yang dikombinasiin sama algoritma portraitnya Vivo untuk ngasih foto yang bikin setiap wajah dapat terlihat lebih clear. Nah Vivo namain fitur ini sebagai Zeiss Group Portrait.
Ya intinya gue seneng sama setup kamera yang ya 2 aja tuh udah cukup lah, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai mesti banyak-banyak kamera 4 biji kayak kompor, tapi sisanya nggak bisa dipakai, cuma bisa dipakai kamera utamanya doang. Dan ditambah juga kamera depannya ini juga bagus ya untuk urusan perselfian. Vivo nggak usah diraguin lagi, mereka udah paham banget bikin kamera depan yang bagus. Sudut pandangnya luas 0,8x, cocok buat grup selfie yang orangnya banyak kayak gini. Dan pas banget ini juga Edwin lagi ulang tahun ya. Jadi komen Edwin happy birthday ya di bawah, jadi sekalian bisa subscribe ke Desinotek kalau gitu. Oh ya, untuk HP ini juga sekarang udah ada AI-nya buat ngebenerin muka yang kedistorsi kalau lensanya memang kelebaran kan, terutama di ujung-ujungnya ini ya, yang mana memang bisa bikin hasil fotonya jadi kelihatan natural. Nice banget. Nah tadi gue udah sedikit ceritain kalau si Aura Light-nya ini ada plot twist-nya. Yes, karena sekarang itu guys, ada yang namanya AI-nya ya. Jadi Aura Light di Vivo V50 ini 100% lebih terang dibandingin sama Vivo V40, yang mana juga bisa diatur kecerahannya. Mau warm, mau cold, itu juga bisa. Nah, gue coba pakai warm mentok dan cold mentok, tapi brightness-nya memang di paling rendah dan di paling tinggi ya. Hasilnya kayak gini perbedaannya ya. Ya intinya sih ini bakalan kepake kalau kalian memang di ruangan gelap kayak di studio ini, karena sekarang udah jauh lebih terang dari sebelumnya. Ada juga fitur film camera mode yang menurut gue cukup unik ya. Memang sebenarnya kayak gini udah banyak di aplikasi third party, tapi kalau yang di built-in langsung di kameranya setahu gue kayaknya baru Vivo ya. Jadi kalau gue salah bisa dikoreksi juga. Sebelum gue cobain, awalnya gue juga mikir kalau mending edit sendiri aja kan ya, pakai VSCO lah, Lightroom lah, atau apalah. Cuma ya setelah nyobain ternyata lumayan nagih juga ya, lebih simple karena kita nggak harus ya ribet-ribet pindah-pindah aplikasi, dan hasilnya juga bisa langsung di post story yang bikin kerasa instan banget. Terus ada live foto yang pasti udah pada familiar sama fitur ini ya. Sekarang ini mirip kayak iPhone, jadi ada gerakan-gerakan yang bisa di capture gitu. Dan ini bikin foto jadi video yang pendek, karena emang sebenarnya kamera ini ngambil video pendek yang bentuknya bisa kita jadiin foto atau video di post production. Satu lagi yang paling menarik bisa dibilang dari HP ini adalah si IP ratingnya tadi kan udah IP68, 69, dan ini juga sejalan sama salah satu fitur di kameranya yaitu underwater fotografi ya, fotografi di bawah air. Ini yang bisa bikin kita tuh kayak komen aplikasi kameranya untuk pakai physical button yang ada di HP-nya. Jadi kalian bisa tetap pakai meskipun layarnya nggak responsif karena di bawah air. Nah inilah fitur yang bikin HP ini tuh kerasa thoughtful banget ya Vivo gitu ya. Mereka main di hal-hal yang nggak diperhatiin mungkin sama brand lain kayak gitu. Dan juga untuk segi video, kamera ini semua udah bisa record sampai 4K di kamera belakang dan di kamera selfie-nya, yang hasilnya kurang lebih kayak gini. Sekalian lanjut video ya, ini kita testing di kamera selfie Vivo V50, resolusinya up to 4K 30 fps. Cuma karena tadi gua habis berenang ya, mikrofonnya itu ada airnya ya sempet ya, jadi kalian mesti dikeringin dulu nih baru kita bisa dapetin suara yang proper lagi. Jadi tadi kalau ketika dia eject suara itu cuma dari speakernya aja, jadi mikrofonnya masih sisa. Cuma ya ini untuk kualitasnya gue rasa sih ini oke ya, lebar, dan vlogging juga bakalan enak. Coba kita pindah ke kamera belakang. Oke, ini untuk kamera belakang ya, jadi dia resolusi 4K 30 fps juga. Cuma sayangnya kita nggak bisa ganti lensa, cuma bisa ngezoom aja, dan ini juga digital zoom ya. Jadi ini dia untuk zoom maksimalnya sampai di 8, 9, 10. Yes, 10x, dan kita mundurnya pun juga mesti bertahap ya. Kita kasih mundur dulu. Kita harus agak nunggu sih. Nah, kalau kalian mau bisa ganti lensa ultrawide-nya, nanti kita stopin dulu. Oke, ini lensa ultrawide ya, 0,6x, jadi lebar dan bisa juga dipakai buat selfie, vlogging kayak gini kalau kalian perlukan. Tapi kamera utamanya tadi, kamera depannya maksudnya juga udah bagus. Cuma untuk kualitas audio kayak gimana nih, posisi berangin juga ya, let me know. Bisa di komen aja langsung di bawah. Habis ini gue masuk angin. Dan ngomongin HP-HP keluaran baru, tentu HP Vivo juga udah punya AI-nya tadi. Dan yang paling seru emang ya si AI Iris, karena setiap brand HP kayak punya interpretasi yang beda-beda ya, unik-unik lah algoritma buat ngapus-ngapus objeknya. Nah di Vivo V50 ini udah good job banget untuk ngapusin orang-orang yang difoto. Jadi kalau kalian foto di tempat ramai, aman, bisa lebih clean ya. Tapi sayangnya kalau kita foto misalnya ada benda-benda yang kita pengen hilangin, misalnya kayak di tangan kayak gini, dia punya tendensi untuk mengganti bendanya jadi benda lain yang gua nggak tahu
bendanya itu apa gitu ya, kayak telur tapi aneh-aneh di telurnya, telur dinosaurus gitu. Karena ya ini memang sifatnya progresif ya, jadi masih akan terus belajar, terus berkembang seiring dengan database-nya yang semakin diperkaya gitu. Jadi gue masih cukup optimis, mungkin AI-nya pasti akan berkembang lagi in the future. Nah untuk AI-nya sendiri, untuk Gemini itu masih ada, Circle to Search juga udah ada, dan AI basic kayak live translation, live text, live transcript itu juga ada di Vivo V50 ini. Untuk OS-nya sendiri, Vantage 15 berbasis Android 15 yang bisa dibilang bikin aplikasi FPS counternya Best.Indotex, si Tacostats itu nggak bisa jalan. Jadi ya gitu, dan untuk gaming kita nggak bisa kasih data yang detail banget. Cuma untuk software sendiri ngomongin itu, Vivo ngejanjiin 3 tahun software update dan 4 tahun untuk security update. Yang mana itu angka yang udah oke lah buat kelas mid-range. Dan menurut gue sih harusnya semua brand HP ya bisa berani lah kayak gini ya. Udah ngedeclare berapa lama jangka waktu support sama software update di tiap HP-nya. Yang penting ditepatin aja. Jangan bilang supportnya lama tapi nggak diupdate-update tuh HP-nya. Nggak tahu ya siapa itu ya. Nah, karena gue sebagai konsumen ya intinya seneng kalau dapat support yang jangka panjang. Tapi ya intinya harus ditepatin aja. Harus on time juga, jangan nunggu-nunggu, jangan nunggu HP barunya dulu yang dikasih, HP lama nggak dikasih-kasih. Vivo gitu nggak? Ayo komen di bawah yang pakai seri sebelumnya. Performance, ya tipis-tipis aja karena sektor chipset emang nggak ada perubahan yang gimana banget. Masih Snapdragon 7 Gen 3 yang sama dipakai dari 2 generasi sebelumnya. Ini ya gimana ya, agak unik ya, dari 3 generasi semuanya sama. Cuma memang dari segi performance chipset ini udah oke loh. Waktu awal keluar kan itu termasuk game changing ya, stabil, nggak perlu banyak worry karena performance-nya terbukti lah. Dan ini mungkin juga bisa dibilang ngebikin dari segi development software dan lainnya jadi lebih gampang untuk di-update-nya mungkin ya. Misalnya kayak Mobile Legends, Genshin, sampai ngedit footage di 4K itu CapCut aman semua. Buat bayangan ya, Antutunya 800 ribuan, dan ini benchmark lainnya bisa kalian lihat kalau kalian pengen detailnya. Storage-wise ini speed write and read di 400 MB per second ya. Ini untuk kelas ini sebenarnya bare minimum lah ya. Jadi nggak ada yang fancy gimana-gimana banget. Yang fancy adalah di bagian baterai. Karena ya tadi ya, dari sebelumnya dia 5.500, sebelumnya lagi 5.000, sekarang naik jadi 6.000 mAh, yang mana ketipisannya bisa dibilang sama persis. Mungkin tadi ya karena layarnya curve, sekarang nggak curve lagi, bisa nambah sedikit karena dia pakai teknologi Blue Volt, atau bahasa umumnya mungkin itu silikon karbon battery ya. Jadi 500 mAh dimasukin lagi sama Vivo ke sini, yang mana ya harus gue bilang ketangguhan penggunaan gue sendiri ya, ini selama browsing video, lihat medsos, bisa dapetin screen on time sampai 8 jam dengan baterai masih sisa 23%, hampir tengah malam. Jadi badak sih baterainya. Buat ngecasnya juga ada sedikit upgrade, yang tadinya 80 sekarang 90 watt, yang mana bikin ngecas 0 sampai 100% itu gue dapat memang di 1 jam aja. Buat baterai, Vivo ngejanjiin setidaknya dalam penggunaan 4 tahun itu baterai health-nya nggak bakal turun di bawah 80%, yang cuma memang bisa dibuktikan oleh waktu. Karena rata-rata gue sendiri kalau pakai kayak iPhone itu setahun setengah itu gue ada di 88%. Jadi kita buktiin aja, nanti teman-teman yang pakai juga mungkin yang udah V30, V40 boleh komen di bawah gimana battery health-nya kalian. Oke, saatnya kesimpulan. Ya udah pada tahu lah kalau Vivo V50 memang hadir sebagai penyempurnaan, refinement dari Vivo V40 yang udah sukses sebagai HP mid-range yang punya standar tinggi. Awalnya memang kelihatan perubahannya itu tipis-tipis, tapi pas dijabarin lumayan banyak ya sana-sini, terutama di bagian software, dan hal yang bagus pun juga tetap dipertahanin. Tapi at least ya nggak sampai disunat-sunat banget ya, punya resolusi layar aja sih yang turun. Tapi kayak secara speaker, udah stereo, kamera juga bagus, si Aura Light-nya ditambahin. Paling harapan gue masih sama kayak di V40 kemarin, kalau bisa ya chipsetnya di-upgrade ya ke Snapdragon kepala 8 yang mana kelasnya di atasnya, atau Dimensity pun juga sekarang itu oke loh. Jadi intinya ya buat lebih tahan lama aja sih untuk penggunaan jangka panjang. Untuk storage ya UFS seri 4 juga udah bakalan bikin HP ini tuh jadi value-nya luar biasa sih. Kalau ditanya HP-nya gimana ya, menurut gue baterainya tadi ya jadi selling point utama. Kalau kalian memang yang ngerasa baterai Vivo V30 atau V40 kalian kurang, ya ini bisa jadi jawaban. Kameranya memang kurang lebih sama, performance-nya juga kurang lebih sama, cuma ya desain kali yang menurut gue sekarang udah semakin dewasa. So kalau kalian yang megang V40, menurut gue sih nggak urgent-urgent banget, tapi yang pakai V30 tuh ya mungkin ini udah boleh dilirik buat update.
Oke, untuk harganya sendiri, gue dapat bocoran kalau HP ini bakal start di 6 jutaan, yang mana masih sama, kayaknya sama generasi sebelumnya, nggak ada naik harga. Jadi ya aman lah kalau kalian pengen sikat ini setelah dapat THR buat lebaran. Bisa foto-foto hari raya sama keluarga ngerasain kamera Zeiss dari Vivo V50. Jadi kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyain juga, langsung aja silakan hit kolom komen di bawah, kita ngobrol di sana. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, di share juga, siapa tahu informasinya bermanfaat. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Dan ini juga ada smartwatchnya Vivo, lagi kita testing, nanti Edwin review deh ya. Ini gue coba-coba aja, iseng.